Setelah membuka foto kebersamaannya tadi siang dengan Bu Elin, Bu Elvira mengulurkan ponselnya ke arah Randy dengan senyum lebar, ingin menunjukkan teman masa kecilnya pada putranya. Namun saat Randy hendak menerima ponsel itu, layar ponsel tiba-tiba mati. Wanita parubaya itu menarik kembali ponselnya. "Oh tidak," keluh Bu Elvira sambil menekan tombol power berulang kali dengan rasa kesal. "Maaf nak, ponsel mama kehabisan baterai. Mama lupa mencasnya," ujar wanita parubaya itu dengan nada menyesal. Raut wajahnya menunjukkan kekecewaan karena tidak dapat menunjukkan foto itu pada putranya. Randy menatap ibunya, lalu tersenyum lembut. "Tidak apa-apa ma, lain kali aku bisa melihatnya," kata Randy, mencoba menenangkan ibunya. Bu Elvira menyadari dirinya hari ini penuh dengan kesibukan yang tak terduga, mulai dari belanja bunga di kebun, bertemu teman masa kecilnya, hingga menghabiskan waktu menata tanaman bunga di taman halaman rumah putranya, sehingga tidak mengherankan jika wanita itu sampai lupa mengisi daya ponselnya. Bu Elvira menghela nafas, menatap ponselnya dengan sedikit kecewa, tapi segera menggantinya dengan senyum. "Iya, kamu benar nak, lain kali mama tunjukkan sama kamu, atau nanti kamu langsung bertemu saja dengan teman mama," kata wanita parubaya itu. "Iya mah, boleh juga," sahut Randy, lalu mengalihkan pandangannya ke arah layar laptop yang baru saja dinyalakannya. "Nak, mama mau ke atas dulu ya, mau mengisi baterai sekalian mau istirahat. Capek banget mama hari ini," ucapnya seraya memandang putranya yang duduk di sofa sambil mengotak-atik laptopnya. Randy mengangkat wajahnya, menatap ibunya dengan penuh pengertian. "Iya, mama istirahat saja. Sebentar lagi aku juga akan ke ruang kerja." Randy mengangguk sebelum kembali fokus pada layar laptop. Bu Elvira dengan perlahan meninggalkan ruang keluarga, melangkah menuju tangga yang akan membawanya ke kamar di lantai atas. Senyum lelah menghiasi wajahnya. Sementara itu di ruang tengah rumah Mika, suasana di sana dipenuhi keceriaan. Malam ini Ibu Elin menginap di rumah menantunya. Wanita itu terlihat antusias bercerita tentang pertemuannya dengan Ibu Elvira tadi siang. Anak dan menantunya dengan serius menyimak pembicaraan wanita parubaya itu. Bu Elin dengan semangat menunjukkan foto-foto tadi siang yang sempat diambil di sebuah restoran. Di foto itu, dia dan Ibu Elvira tersenyum bahagia. "Mah, Tante Elvira ini yang fotonya ada di album kenangan di rumah nenek ya?" tanya Ivana. "Foto yang mana itu, Van? Kok aku nggak pernah melihatnya?" tanya Fadil. Kebingungan mewarnai suaranya. Dia mengingat-ingat album kenangan yang pernah dia lihat dulu di rumah neneknya saat masih anak-anak. "Itu kak, foto dua anak perempuan. Salah satu anak itu sedang merangkai bunga." Ivana mencoba mengembalikan ingatan Fadil tentang foto jadul itu. "Iya, itu foto mama dengan Tante Elvira. Anak perempuan yang merangkai bunga itu Tante Elvira," jawab Ibu Elin, mata berbinar mengenang masa lalu. Sementara itu Mika yang penasaran mendekat dan memperhatikan foto di ponsel ibu mertuanya. Ada kerutan di dahinya, tanda ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Wajahnya, Mika bergumam dalam hati, kenapa rasanya familiar banget ya? Matanya mirip dengan seseorang. Aku pernah melihat mata seperti wanita ini. Tapi siapa ya? Tanya Mika dalam hati. Mika dengan ekspresi kagum menyerahkan kembali ponsel Bu Elin. "Lihat ini, Ma. Pasti di masa mudanya beliau sangat cantik, karena meskipun sudah berusia, kecantikannya masih terpancar jelas," uji Mika. Bu Elin menanggapi dengan antusias. "Oh tentu Mika, Elvira memang sudah cantik sejak kecil. Jika wanita itu memiliki anak, pasti anaknya memiliki pesona yang sama seperti ibunya, ganteng dan cantik," ujar Mika lagi. "Sudah pasti itu," sahut Bu Elin dengan penuh semangat, kemudian mengalihkan pandangannya pada putrinya. "Sudah pasti itu," sahut Bu Elin dengan penuh semangat, kemudian mengalihkan pandangannya pada putrinya. "Ivana, nanti mama panggil
Nanti Mama pengen kenalin kamu dengan Tante Elvira. Kamu mau kan? Ivana langsung memicingkan mata, menatap ibunya dengan penuh curiga, mencoba membaca maksud tersembunyi dari perkataan ibunya. Ivana langsung memicingkan mata, menatap ibunya dengan penuh curiga, mencoba membaca maksud tersembunyi dari perkataan ibunya. Jangan-jangan ini rencana Mama buat menjodohkan aku dengan anak Tante Elvira ya? Tebak gadis itu. Enggak, saut Ibu Elin cepat, sebisa mungkin bersikap agar putrinya tidak curiga, karena jika Ivana mengetahui niat yang sebenarnya, pasti putrinya akan menolak diajak ketemuan. Apalagi saat ini putrinya masih menjalin hubungan dengan Randy. Meskipun Ivana dan Randy disuruh mengakhiri hubungan, Ibu Elin yakin pasti mereka tetap menjalin hubungan di belakangnya. Ivana menggelengkan kepala, rambut panjangnya terayun. Ma, perlu aku tegaskan sekali lagi, aku nggak mau dijodohkan lagi. Aku sudah memiliki. Ivana segera menutup mulutnya, tak melanjutkan ucapannya. Hampir saja dia keceplosan menyebut nama pria yang dibenci oleh ibunya. Meskipun kamu nggak menyelesaikan kalimatmu, Mama tahu kelanjutannya itu apa. Pasti duda viral kan? Suaranya ketus, meresap ke dalam ruangan. Tak peduli seberapa serius kamu dengan pria itu. Pokoknya, Mama nggak akan pernah merestui hubungan kamu dengan duda viral itu. Katanya tegas, suaranya meninggi. Mama harus mengerti, yang menjalani pernikahan itu aku, bukan Mama. Aku tidak suka jika Mama terus mencampuri urusan pasangan hidupku, ujar Ivana dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca, menyembunyikan rasa kecewa dan marah yang menggelegak. Dengan tarikan nafas dalam, dengan tarikan nafas dalam, dia merasakan beratnya dilema cinta yang dihadapinya bersama Randy. Mika yang duduk di seberang suaminya memberi isyarat pada Fadil agar perdebatan itu dihentikan. Dari sudut matanya, dia bisa melihat betapa tertekannya Ivana dan itu membuat hatinya terasa pilu. Ivana, lebih baik kamu masuk ke dalam kamar, ucap Fadil, meladeni perdebatan dengan ibunya. Tidak akan ada habisnya. Fadil dulu juga merasakan saat dia menjalin hubungan dengan Mika, maka dari itulah dia tak berani berharap banyak terhadap hubungan Ivana dan Randy. Menurut Fadil, hanya keajaiban saja yang bisa mengubah pendirian ibunya. Andai saja dulu Mika tak memiliki saham dari perusahaan Anderson, mungkin saat ini Fadil masih betah membujang. Baginya, saham besar 5% itu sangat berarti untuk masa depan kelanjutan hubungannya dengan Mika waktu itu. Untuk hubungan Ivana dan Randy, dia bingung mau membantu seperti apa, karena Randy yang dari segi kekayaan jauh di atas Mika tak bisa meluluhkan hati ibunya. Awalnya Fadil berkesimpulan bahwa ibunya menyukai menantu yang kaya, tapi setelah melihat hubungan Ivana dan Randy yang tak mendapat restu ibunya, membuat kesimpulan Fadil waktu itu terpatahkan. Ivana beranjak dari tempat itu tanpa kata. Dia melangkah menuju kamarnya dan langsung mengurung diri di sana. Beberapa hari kemudian, Minggu pagi, suasana di rumah Mika terasa lebih hening dari biasanya. Tapi tiba-tiba ketenangan itu pecah ketika Ibu Elin yang menginap semalam mulai mengetuk pintu kamar Ivana dengan suara yang tergesa-gesa. Ibu Elin memanggil, "Van." Ivana yang lebih memilih mengisolasi diri di kamar ketika ibunya menginap di rumah kakaknya hanya bisa menghela nafas berat. Bukannya tak ingin berbicara, namun setiap perbincangan dengan ibunya seringkali berakhir dengan debat yang tak kunjung menemukan titik temu, hanya membuatnya merasakan sesak di dada. Biasanya hari Minggu adalah waktu Ivana untuk berenang atau bermain dengan keponakannya, namun kali ini dia lebih memilih untuk menyendiri di kamar, tenggelam dalam serial drama Korea favoritnya. Kembali suara ketukan mendesak dari Ibu Elin memaksa Ivana beringsut menuruni ranjang dengan langkah berat. Ivana menyeret kakinya ke pintu dan membukanya sejengkal, cukup untuk melihat wajah ibunya saja. "Ada apa, Ma?"
Tanyanya dengan nada yang mencoba tetap tenang. Kamu lagi apa, Van? Ibu Elin bertanya sambil mencoba untuk mendorong pintu lebih lebar. Namun Ivana dengan cepat menahannya dengan tubuhnya. Aku lagi istirahat dan nonton film, Mah. Sudah sarapan kok, saut Ivana bingung melihat ibunya pagi-pagi sudah mencarinya. Nanti siang temani mama ke mall, pinta wanita parubaya itu. Tumben, tanya Ivana heran. Kita kan sudah lama tidak jalan berdua, Van. Sejak tinggal di sini kamu selalu jalan sama Fadil, Mika, Siren, dan terakhir sama si Duda viral. Ivana memutar bola matanya ke atas mendengar ibunya tak henti-hentinya menyebut Randy dengan Duda viral. Mama mau ngapain ke mall? Tanya Ivana menyelidik. Kalau mama merasa nggak ada teman, kenapa nggak ajak Tante Elvira jalan-jalan? Tante Elvira mau ketemu kamu, nak. Dia penasaran sama mama waktu masih seumur kamu itu seperti apa rupa mama. Sedangkan foto mama saat masih muda ada di rumah nenek. Jadi mama bilang aja mirip sama kamu. Makanya dia mau ketemu kamu. Ivana tertegun sesaat memikirkan ucapan ibunya. Dia pikir tak ada salahnya jika memenuhi permintaan teman ibunya. Baiklah, jam berapa kita berangkat? Ibu Elin tersenyum senang karena berhasil membujuk Ivana. Andai saja tidak berhasil, pasti Elvira akan kecewa karena wanita itu siang ini akan datang bersama putranya, sedangkan dia datang seorang diri. Jam 11 siang kita berangkat, sautnya dengan penuh semangat. Ivana setuju. Gadis itu kembali menutup pintu kamarnya, melanjutkan aktivitas menontonnya. Matahari siang ini sudah cukup terik ketika Ivana dan Ibu Elin memasuki mobil untuk pergi ke mall. Saat di perjalanan, Ivana mengajukan pertanyaan pada ibunya. Mah, kita hanya akan bertemu dengan Tante Elvira saja kan? Ibu Elin menoleh pada Ivana yang saat ini sedang fokus mengemudikan mobil. Maksud kamu, Van? Tanya wanita itu bertanya balik. Maksudku Ibu Elvira nggak ngajak anaknya kan? Ivana menoleh sebentar, mencoba membaca ekspresi wajah ibunya. Ibu Elin yang sedikit gugup, namun berusaha menyembunyikan kegelisahannya, tersenyum lebar. Tentu saja tidak, nak. Gilahnya, setelah menjawab pertanyaan putrinya, Ibu Elin termenung memikirkan reaksi Ivana saat nanti dipertemukan dengan putra Ibu Elvira. Dia takut Ivana akan mempermalukan dirinya di hadapan temannya. Dengan menolak mentah-mentah putra temannya itu, tak terasa mobil yang dikemudikan oleh Ivana tiba di tempat parkir mall. Keduanya langsung menuju restoran tempat mereka akan bertemu dengan Ibu Elvira. Ibu Elin mengeluarkan ponselnya mencoba menghubungi temannya. Halo Elvira, kami baru saja tiba di mall. Sebentar lagi akan sampai di restoran. Aku baru masuk restoran. Putraku akan menyusul katanya. Sambungan telepon diputus. Gimana, Mah? Tante Elviranya ada di mana? Kalau masih di rumah, aku mau jalan dulu sebentar. Tanya Ivana saat mereka berada di tangga eskalator menuju lantai 2. Nanti saja jalan-jalannya. Tante Elvira sudah menunggu kita di restoran. Setibanya di restoran, Ivana dan Bu Elin langsung menuju ke sebuah meja yang mana di sana ada seorang wanita mengenakan kerudung merah muda sedang duduk sambil memainkan ponselnya. Elvira, sapa Ibu Elin, mencoba mengalihkan perhatian temannya. Elina, silakan duduk, sapa Bu Elvira sambil tersenyum ramah. Wanita itu menatap lekat ke arah Ivana, membuat gadis itu menjadi salah tingkah. Tante, sapa Ivana dengan penuh hormat. Ada perasaan lega di hati Ivana saat melihat Ibu Elvira duduk di restoran ini seorang diri. Padahal tadi saat di jalan, dia sudah membayangkan wanita yang duduk di seberangnya ini membawa serta putranya. Siapa nama kamu, nak? Tanya Ibu Elvira. Ivana, tante, saut Ivana sambil tersenyum. Cantik sekali kamu, nak, masih muda juga. Umur kamu berapa? Tanya Ibu Elvira lagi. 23 tahun, tante. Ivana kemudian mengalihkan perhatiannya pada ponsel. Dia membuka ponselnya yang baru saja mendapat pesan masuk. Dengan hati-hati, Ivana membuka
pesan itu, berusaha agar tidak ketahuan ibunya kalau pesan itu dari Randy. Sayang, kamu weekend ini jalan kemana? Sekarang Mas lagi di mall menemani Mama jalan-jalan. Aku juga sedang ada di mall, tapi dengan Mama. Kita nggak bisa ketemuan deh, balas Ivana dengan diakhiri emoji menangis. Sabar sayang, balas Randy sambil melangkah memasuki restoran. Ketika menuju meja ibunya, Randy terkejut melihat Ivana dan Bu Elin duduk satu meja dengan ibunya. Ivana, liri Randy.